Bu punya anak saya pengen ngaji, pinter gitu. Pengen Pak Camat, kemarin saya belajar ngaji juga gitu Pak Dewan. Wah, anak ngautin, wah lo ke pasar gitu. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi kori dan korea, amin. Ya, mudah-mudahan menjadi penolong kita nantinya, amin. Masya Allah. Tadi saya belajar sama Kiai. Kiai, kalau suara enak kayak gitu, merdu kayak gitu, pak gimana? Dia jawab, Bang Cablak, kalau pengen jadi suaranya enak, merdu, bacain suci Al-Quran, jangan makan yang adem-adem. Ya contohnya Kiai, lumut sama kedebong pisang. Masya Allah. Buat Cablak kan? Tolong Bapak Haji Agai, Bapak Kades Cuni dikondisikan Cablak. Ya airnya. Ntar ya Ustaz Nur Fadilah Tile naik ke panggung, susu keluar kan. Terus teh manis keluar maksudnya. Ya, padahal nggak perlu ditaruhin kue Pak. Ya, kalau penceramah di depan sini ditaruhin kue jangan, nggak bakal dimakan. Ya, kalau dia makan divideoin sama orang, viral. Penceramah nanti katanya lapar. Sallallahu alaihi Muhammad, malam tasyakuran ulang tahun Kecamatan Pagedangan ke-25 tahun dan HUT RI ke-79 tahun bersama Kiai Haji Nur Fadilah Yusuf atau lebih dikenal lagi Ustadz Tile dan Kiai Haji Mukmin Ainul Mubarak SPDI Kori Internasional, dan bersama saya Cablak, orang yang paling ganteng sekampungnya. Saya cakep apa jelek Bu? Nggak, serius, Cablak cakep apa jelek Bu? Nah, saya punya duit 200.000 tadi dibagi nih sama Bapak Dewan Firman. Ngomong cakep ya Bu, 200.000. Biarin saya mau lebay ini, penting saya dibilang cakep. Yang paling keras, Cablak cakep apa jelek? Orang keras, Cablak cakep apa jelek? Sama duit kena hejo mana? Duit segitu-gitunya itu dia lagi Pak Camat. Dah, mohon maaf ya, ente kan kasih cuma 200.000 doang, biarin. Ada Pak Haji Agai, ya. Langsung aja. Ini Ustadz Songong nih. Kita belum panggil, belum geloyong. Ya, kan ini mana-mana dipanggil dulu ya. Ini bukan apa yang geloyong Ustadz. Ngilang gitu. Sopan mungkin ini. Astagfirullahaladzim, ada di sini. Mohon maaf saya panggil guru Tile itu ya. Nanti giliran Anda jam 1 malam. Langsung aja kita panggil penceramah kita, yaitu yang sudah kita nantikan. Nanti Ustadz Tile di sini, Anda di bawah dulu. Ya. Yaitu Kiai Haji Nur Fadilah Yusuf atau lebih dikenal lagi Ustadz Tile. Adroh, silakan sambut Ustadz Tile. Bibir saya bah kering juga belum. Kok kari nyampe? Gitu Pak Dewan. Kok kari juga. Padahal kan orangnya atuh. Udah bodo amat dah. Hah? Ada di tadi nggak mau bukan dikasihin. Yaudah, langsung aja kita dengarkan tausiah guru kita Kiai Haji Nur Fadilah Yusuf atau lebih dikenal lagi Ustadz Tile. Kucing kurus mandi di papan, mobil dayapsu kepentok penyok. Ustadz Tile kurus bukan kurang makan, masih kecilnya minum susunya kurang cocok. Silakan. Cik, halo. Jangan dengerin kok, jangan. Orang sengaja terkurang itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidah yang begitu hadir banyak di tengah-tengah kita, di antaranya guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Romli SAG selaku Ketua MUI, ada guru kami Kiai Haji Bukhari SPDI Ketua LPTQ, dan hadir guru kami Ustadz Haji Rahmat selaku Ketua DMI, dan yang sama kita hormati Kepala KUA Kecamatan Pagedangan Bapak Haji Nuryani SAG, Ketua PGRI Bapak Haji Noh Maulina, Ketua PGMI Bapak Haji Rafiuddin, dan terkhusus bil khusus Sahibul Bait, Sahibul Wilayah Bapak Camat Kecamatan Pagedangan Bapak Haji Daniel Ramdhani SOS MSI, dan Bapak Kapolsek Bapak Komandan Daniel Dirgala, dan Bapak Dan Ramil Bapak Mayor Infanteri Jajang Munajat, dan segenap kepala desa dan lurah se-Kecamatan Pagedangan yang mohon maaf gak kesebut namanya karena di segini doang ditulisin namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya para ketua ormas, para tokoh masyarakat dan warga masyarakat Kecamatan Pagedangan, para ibu bapak hadirin jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita di halaman kantor camat Kecamatan Pagedangan ini dalam rangka malam tasyakuran HUT Kecamatan Pagedangan ke-25 dan HUT RI ke-79 bersama titik 2 Kabupaten Diridah. Di belakang ada semuanya, dan terkhusus MC kita yang sangat fenomenal, yang luar biasa, sudah tercemar dari dunia sampai akhirat. Dialah Bang MC yang terkenal cablak dunia doang, jangan pakai akhirat. Iya, berarti lu nggak mati-mati dong di dunia aja. Umurnya panjang, kita doain sampai kiamat kurang seminggu. Itu Bang Cablak, ini orangnya yang mukanya rada-rada. Kita doain beliau terus eksis, sehat, panjang umur, Amin dulu. rezekinya banyak. Amin. Dan info terakhir beliau sudah punya 4 istri. Lu baca di Google. Bobo. Mohon maaf guru. Iya. Ini banyak yang videoin. Nggak apa-apa lah, biar spiral. Viral. Kalau kabeh viral. Jangan bilang segala itu tadi bini, nggak enak. Nah iya, kalau istri kan emang 4, kalau bini 1 namanya Iswan. Kalau bini 2 Istu. Iya, bini 3 Istri. Iya, bini 4. Nah iya begitu.
Dah kita doain sehat ya Jablak. Siap. Alhamdulillah beliau tadinya tukang pemulung dan alhamdulillah memang nasib ya, kita jangan bicara nasab, bicara nasib. Ini beliau nasibnya luar biasa beruntung dan alhamdulillah udah ngikutin pelawak-pelawak seniornya dan alhamdulillah beliau besok akan menyusul Bapak Haji Bokir. Astagfirullah. Besok Jablak akan nyusul ikut sama Bapak Camat, Gitu Bapak ya? mantan Camat, Bapak Bisa Dewan, ngomong. Ketua, Bapak Jaga yang udah travel nyusul umroh kayak haji. Iya. Lah kalau nyusul haji Bokir innalillahi. Insya Allah lu nanti Jablak matinya nggak dikubur, langsung dipatok aja didiriin. Jadi dipanceng lo. Mohon maaf Pak Camat, jangan terlalu banyak ketawa. Tolong transport saya diurusin ya. Gak boleh Blak lu begitu, nggak boleh tuh, kurang etis ngomong begitu. Gimana Kenapa, sih? Bro? Tuh MC ceramah itu nggak boleh minta dibayar. Oh iya benar. Tuh, Maaf guru, saya nggak tahu. ngajarin guru gua begitu ngajarin. Kiai usah ceramah haram dibayar, nggak boleh, dosa hukumnya. Ya, maaf Tuh, guru. lebih dosa lagi kalau ngundang kita nggak dibayar, itu kata guru kita. Udah tenang aja lo, ntar sama gua orang Paro kalau kita ngerem no di perapatan, ntar gua orang Pego ya diem. Para ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, malam ini kita bersyukur kepada Allah. Tepatnya 17 Agustus di 2024 ini sudah 79 tahun negeri kita Indonesia merdeka dan sudah ke-25 nih, hari jadi Kecamatan Pagedangan ini. Insya Allah ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah dan bentuk terima kasih kita kepada sesama, terkhusus kepada para pahlawan kita. Dulu para orang tua, para pahlawan kita berjuang merebut kemerdekaan. Bukan hanya sekedar dengan harta, tenaga, pikiran, bahkan keringat, air mata, dan nyawa yang dikorbankan. Kita kembali flashback bahwa dulu Indonesia dijajah begitu banyak, sampai lebih dari 350 tahun oleh Belanda. Belum Jepang, belum nikah, belum sekutu yang lainnya. Mereka orang-orang tua kita berjuang dengan harta, tenaga, pikiran, bahkan nyawanya dikorbankan. Saat itu tidak ada yang bisa memprediksi siapa dan ahli strategi siapapun manapun gak bakal bisa memberikan masukan dan memberikan statement bahwa bambu runcing menang melawan meriam. Benar Bu? Nggak ada yang bisa strategi perang manapun, tetapi dengan kekuatan apa? Kekuatan iman dan takwa. Dengan campur tangannya Allah, negeri kita bisa merdeka. Maka kita bangga para pendiri-pendiri negeri kita. Di pembukaan daripada Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945, di situ tertulis dengan berkat rahmatnya Allah Indonesia bisa merdeka. Maka beruntung kita sekarang, saatnya kita mengisi kemerdekaan. Maka melalui momentum daripada 17 Agustus di hari kemerdekaan ini, Rasulullah SAW bilang, qiwamud dunya bi arba'ati asya. Dunia bisa kuat, negeri kita bisa maju, Indonesia bisa maju, Pagedangan bisa kuat ditopang melalui 4 golongan manusia. Siapa itu? Kata Rasul, yang pertama bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para alim ulama. Beruntung para guru-guru kita banyak hadir malam ini. Para ulama kita hadir. Ini berarti Bapak Camat dan seluruh stafnya menghargai daripada para alim ulama dan guru-guru kita. Pengen maju, jangan pernah lepas tinggalkan guru kita.
pengen maju kampung kita, ayo deketin ulama, duduk bareng sama ulama. Kenapa? Karena ulama yang memberikan fatwa. Kita dekat dengan ulama. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduklah kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa, nasihat-nasihatnya. Tempat kita curhat dan tukar pikiran, tempat kita bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham itu? Tentunya para guru-guru kita, para kiai dan ulama kita, para ustazah kita. Ini menandakan Pagedangan insya Allah cinta dengan ulama. Ya bu, ya bu. Artinya dengan ilmunya para alim ulama, kampung kita, negeri kita bisa maju. Dengan apa? Caranya menghargai, menghormati, bahkan menjaga ulama kita dan duduk di majelis taklim, ngaji, ngaji, ngaji. Ini malam ini dari kegiatan rangkaian 17-an luar biasa. Capeknya kayak apa ini? Mbak Camat, semuanya Bapak Lurah, Kepala Desa, dari mulai tanggal 8 kemarin jalan sehat, ya enggak, door prize-nya lumayan. Tadi upacara naikkan bendera, sore tadi nurunin bendera, malam ini syukuran lagi. Capek, lelah, ini enggak seberapa yang kita rasakan. Bagaimana saudara-saudara kita, ulama kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita berjuang merebut kemerdekaan. Luar biasa. Perang, perang. Maka malam ini kita syukuran diundang oleh Bapak Camat, kumpul bareng dengan tokoh-tokoh masyarakat dan ulama kita. Ini menandakan kekuatan Pagedangan, duduk bareng dengan ulama, bikin pengajian, bikin tabligh akbar. Amin. Enggaknya ngaji kumpul begini nggak ada ruginya ibu. Jangan pakai ngomong ya Allah Tad, repot banget mau ngaji ini. Dia ngomongin repot, siapa juga repot ibu, bener. Dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu lagi repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Kumpul di pengajian nggak ada ruginya, duduk bareng kita begini, dosa dirontogin. Dosa kita diusap, dihapus, digebok ibu. Ayo kita raba dosa kita, dada kita. Pasti banyakkan dosa sama ibadah. Benar bu. Ini ngaji begini dosa kita dirontogin, yang kecil-kecil kumpul bareng sama guru. Dosa banyak, apalagi nih yang tukang ngomong nih saya, sama dosanya banyak. Emang tukang ngomong salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang biarin sih, diomongin nggak apa-apa, wajar gue diomongin. Emang gue tukang ngomong. Dosa kita banyak, mau orang tua ada, mau saudara, teman, tetangga, apalagi mau laki masa abrek-abrek nih teh, jangan lagu-lagu budek. Dosa sama suami, kadang-kadang mau berangkat ngaji laki diperintah, gua ngaji dulu ya. Cuman jemuran angkatin bang, ya Allah. Lagi suruh angkatin jemuran. Bu, dosa nggak terasa kadang-kadang. Ya Allah bang, gue kesel banget sama lu, gajian 100.000 nyukupin kemana, belanja di dapur belum, bocah jajan. Emang dasar lagi goblok lu bang, orang makan di pabrik nyolong-nyolong apaan deh. Ya Allah, ada yang model begitu, bukan di sini, bukan di sini, gua di sono ada, kali jauhnya 5 meter dari sini. Ya dekat itu. Masya Allah, dosa kita banyak dirontogin, pahalanya gede, kita kumpul begini, Allah karim. Datang aja udah ke pengajian sama guru, duduk bareng, mau bisa kayak kagak kayak datang aja udah teh, nggak ngapa-ngapa udah datang datang. Ikutin ustazah kita, guru kita bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Nggak usah baca kitab, Pak Ustaz, dia bawa aja udah, ngikutin guru. Guru kebet, kita kebet. Guru tutup lah kita tutup. Temen nyolek halaman berapa cing, boleh kebet doang ini, datang aja, nggak ngapa-ngapa. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000 teh. Sholat tarawih ini aja 25. Malam ini imamnya dia nih lama. Tidak kita tarawih. Ya Allah, pahalanya luar biasa. Duduk kita di pengajian, pahalanya dicatat sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Nggak pakai modal. Nengokin orang sakit itu minimal jeruk 2 kilo ibu, awal.
datang doang ke rumah sakit nengokin temen lagi diimpus, pakai ditanya apa yang lu rasain Ji. Yang sakit nyaut nggak ada yang rasa-rasa. Emang apa lu kemarin nggak bawa apa-apa? Coba lu bawain jeruk kali, rasa-rasa ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga kadang-kadang itu. Ya Allah kok, nggak ada ruginya. Kenapa dengan kita ngaji kita tahu ilmu ibadah jadi benar? Kenapa? Kalau ibadah ada ilmunya jadi mudah. Apapun semuanya dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Saya ngomong begini di panggung, yang di ujung sana dekat gerbang kedengeran saya ngomong. Kenapa saya ngomong kedengeran? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau nggak ada speaker lecet gorokan. Bener. Saya ngecek sound dulu, cek sound bapak ibu yang di pojok sono kedengeran nggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ya orang dia nyaut. Tadi nanya, Kan PA itu ya. nanya tadi gimana nih? Bapak ibu yang di sono kedengeran nggak? Jawabnya? Enggak. Berarti? Kedengeran. PA itu berarti. Iya ya. Iya. Bapak-bapak yang di sana kedengeran apa kagak? Enggak. Enggak, berarti dia kedenger. Iya. Oh, Masya Allah. Ini ilmu, Cabla. Iya guru. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Termasuk ibadah, ada ilmunya gampang. Tahun 50-60, engkong saya cerita tuh kakek saya, nenek saya kalau berangkat pergi haji kan tahun itu, zaman itu 6 bulan ibu. Pergi haji ke Mekah 6 bulan. Naik kapal laut doang 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi pesawat Jakarta Jeddah 9 jam sampai, alhamdulillah. Ilmu bikin mudah. Makanya enak ada ilmunya. Orang sekarang sama ngaji rada ogah, pikirannya pikiran modern. Ngapain ngaji sama kiai mau saja. Udah gak zaman kumpul lima Stalin pakai kitab. Wah, karena mau di zaman Google. Ketika ada di internet tuh apa aja nemu. Makanya orang kadang-kadang ngajinya mau Google doang. Giliran nanya mau Ustaz, akalnya jadi satu media, diakur-akurin antara akal dengan agama. Yang masuk akal itu diikutin, yang nggak masuk akal nggak diikutin. Maka banyak orang yang pada kepo, bikin pertanyaan salah. Pak Ustaz, saya lagi sholat, terus kentut. Itu kira-kira batal nggak Pak Ustaz ya? Saya kadang-kadang kesel, batal Pak Ul, saya kata gitu aja. Lu nanya yang bener aja, nanya pengetes gua lu. Bukan begitu Pak Ustaz, kalau udah sholat saya udah batal, saya mau sholat lagi, kira-kira harus wudhu lagi apa enggak? Lah wudhu dong, udah batal. Terus lagi wudhu saya basuh muka enggak Pak Ustaz? Lah basuh, nanyanya banyak. Itu dia Pak Ustaz, nggak masuk akal dong. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ini kadang-kadang ada yang nanya begitu tuh, anak banget kita kok. Saya nggak jawab, saya nggak kesel udah. Saya balik tanya sama dia, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat? Lu jawab. Muka saya bosan malu, nah makanya muka lu yang dicebokin semua. Orang sekarang begitu banyak kan. Agama dikaitin sama akal-akalnya. Pak Ustaz, saya ngirim Fatihah buat yang mati, itu Fatihah saya sampai nggak Pak Ustaz? Ada yang nanya begitu, saya nggak jawab. Saya balik tanya sama dia, lu kirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustaz saya kirim. Nah, terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Ya enggak lah Pak Ustaz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Kalau nggak percaya mati aja dulu. Ntar gue bacain Fatihah lo, garis kuburan, kalau nggak nyampe lo miss call, saya begitu. Enak banget saya kadang-kadang kok. Lu kan di rumah terus miss call. Iya lah, kan kadang-kadang akal-akalan doang Cablak. Makanya kita ngaji sama guru nanya. Hukum Islam tuh gampang, jangan digampang-gampangin. Bener Bu? Gampang. Dalam ilmu fikih kita ngaji nih Bu. Air kencing najis nggak? Air sperma najis nggak? Enggak. Air kencing najis, air sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap kita keluar sperma diwajibkan mandi hadas besar, padahal air sperma tidak najis? Kenapa setiap kita habis kencing tidak diwajibkan mandi hadas besar, padahal air kencing najis? Bener Bu? Terima pakai iman, akal main. Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustaz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Nih akal main. Jawabnya pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja ibu, kita habis kencing, setiap habis kencing diwajibkan mandi hadas besar.
Sehari semalam kita kencing 10 kali kencing. Berarti kan 10 kali mandi. Kira-kira ampok, pilek, meriang agak itu. Hukum kita gampang, jangan digampang-gampangin. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Kalau nganten baru wajar, enggak. Kalau udah 50 ngatas, lah itu spanningnya rada lama. Spanning, lo ngerti nggak spanning? Nih makanya kalau udah 50 nih 50 tahun 50 tahun ke atas, tuh disuruhnya diginiin nih, dalam kitab diajarin. Kalau laki kita udah 50-an nih, tuh digini-giniin, digoyang-goyangin dulu dia, kayak hordeng gitu tuh, kayak suka digoyang. Iya, terus spanningnya lama, cablak, lama dia. Oh, dimong-mong dulu. Iya, kayak TV tabung kan lama spanningnya. Berarti kalau 50 tahun belum pakai setbox. Iya, betul. Ya setbox. Lu tahu aja. Tahu dah. Iya, setbox dapat gratis aja lu. Masya Allah. Nih diajarin lu kita ngaji biar tahu ibu, bener. Ngaji kita nggak ada ruginya. Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpolitik diatur dalam Islam. Agama yang paling komplit, dari hal yang kecil sampai yang besar ada semua lengkap. Bicara yang lain kita ketinggian kali, di rumah aja kok, periksa dah di rumah. Di rumah kita ajaran Islam dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri ada semua Islam ajarannya. Masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin, doanya ada, bener kan? Adab akhlak diajarin, bertamu diajarin, memberi salam dulu, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ada doanya, adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, tuh ada adabnya. Mau makan, selesai makan, ada doanya, adab akhlak makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen, adabnya pakai apa? Adabnya Pak Ustadz? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede nih kalau lagi makan bareng. Adab pakai. Tuh, yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Ada, kadang-kadang lagi makan bareng temen kita liatin mukanya begini, orang kesinggung bang. Artinya ngomong, kayaknya gua lapar banget, diliatin aja tuh. Jangan kita liatin. Yang ketiga adabnya, kalau emang jatah kita bagian di situ, rawatin, maju mundur situ aja udah tuh. Dengan teman kita jatah kita korek-korek, longsor. Ada adab akhlaknya. Bangun tidur, mau tidur, ada doanya. Tidur sama suami, ada doanya. Tidur sama istri, ada doanya. Cuman jarang keburu kebaca. Ada semuanya. Diatur dalam Islam. Lagi duduk bareng kumpul sama teman kita ngeriung, lagi seru-serunya ngobrol nih, lagi seru-serunya ngobrol, dengar suara kentut. Islam ngajarin yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Sampai segitunya bang. Makanya kalau lagi kumpul bareng dengar suara kentut, diem aja, jangan pakai ribut, rasain aja. Kadang kan usil mulut, siapa yang kentut dulu ya? Enak aja lu lagi ngomongnya. Rame udah silent aja. Sampai kentut ada adab akhlaknya diajarin. Sampai jenis bentuk jenisnya aja ada. Di fikih 4 jenis kentut. Ngaji makanya bilang. Emang ada jenis itu? Ada 4 jenis. 4 jenis kentut di fikih. Ada. Waduh. Yang pertama jenisnya suaranya gede, baunya kurang. Jadi suaranya gede, baunya kurang. Menang suara gua buret. Baunya kurang. Yang kedua guru, suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Oh, suaranya nggak ada, tapi baunya, tahu-tahu udah meledak aja. Ada yang model begitu. Yang ketiga, jenisnya keluarnya terpaksa. Duh, kok keluar? Masa ada orang kentut jenis keluar terpaksa? Ada. Tahu-tahu udah tahan, Ya. keluar tiup. Oh, malu-malu, kayak Pak Camat tadi, gitu ya. Waduh, soalnya ngomong kayak Pak Camat, mau Camat ketika ditahan. Yang malu ada cablak.
Tuh, itu ada semua di Masya fikih. Allah. Yang keempat, Ya. kentut ekstrim. Masa kentut pakai ekstrim? Ada suaranya gede, Nah. baunya luar biasa. Suaranya gede, baunya luar biasa. Tuh, kenapa bisa bau? Karena abis kentut ada yang nyusul. Nah, Oh, itu kalau orang pakai daknya cepirit-cipir. nah iya. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Dalam bahasa Mandarin disebut cehirit. Nah, makanya kita disuruh ngaji, tahu ilmunya. Duduk sama ulama nggak ada ruginya, Pak Ustadz. Bu, semuanya duduk bareng sama guru kita. Bapak-bapak nih yang rada-rada malas nih sama pengajian. Ayo, ibu-ibu mah ibu jangan diragukan, ada pengajiannya Senin, ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dia pengajian bulanan PKK, dia kan gabungan BKMT. Wah, seragamnya merah, kuning, hijau, biru, muda, hijau, abu-abu. Yang 2 kali bayar, 3 kali bayar. Wah, rajin dia mah. Jam 1 tengah hari wong-wong udah nyampe. Mama kalau ngaji, speaker hidupin mic dia colok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, teteh jangan lupa hari ini pengajian ya. Rodia, Romlah, Saroh, ngaji kumpul. Dipanggil sama dia. Sambil nungguin temennya datang dia selawatan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terus Mama, iya. Adinul lana wal aqulana. Assalamualaikum, salam lu nyampe di duduk sana ya. Wal adul lana wal kullu lana. Adinul. Assalamualaikum. Haji biar ambal kok saja buat duduk situ. Wal adul lana. Dilanjutin lagi. Dilanjut terus. Iya tuh emak-emak selawatan luar biasa. Itu selawat Adinulana itu kalau di Mesir bukan begitu nadanya. Itu kan buat yel-yel tentara mau perang tuh. Ya, betul. Adinulana wal haqulana wal adululana wal kullulana. Adinulana semangat perangnya. Udah pindah ke Indonesia lain. Lain. Adinulana wal haqulana. Nenek-nenek dibawa kipas angin kleker-kleker. Dia bakal keren bukan ngantuk. Ya semangat dong lah. Loh, kalau orang Arab aja tuh mau jablak kalau lagi pada bikin umrah habis mikot nih mau umroh ngambil mikot gua baca talbiyahnya wah luar biasa. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik. Semangat. Nggak pindah ke Indonesia lain versinya. Mana ada guru? Ada. Apa gimana guru? Labbaik Allahumma labbaik maafin gue tidak Itu di Indonesia. doain gue Di Indonesia itu. Masya Allah. Insya Allah kok nggak ada ruginya kita ngaji. Duduk di majelis taklim, makanya ilmunya para alim ulama. Pak Camat hari ini ngobrolin guru-guru kita. Ada ketua MUI, ada ketua DMI, semuanya guru-guru kita luar biasa. Ada Bapak KUA, semuanya kumpul. Kenapa? Karena pengen kebersamaan itu ada. Dipercaya bahwa guru-guru kita, ulama-ulama kita itu, kampung kita bisa adem, bisa nikmat, bisa enak. Kenapa? Lantaran ilmunya para alim ulama. Kita pengen maju pun begitu. Kampung kita, negeri kita juga sama. Makanya ada MUI, Majelis Ulama Indonesia, kumpulan para ulama di situ yang masing-masing bidangnya, bidang fatwa, bidang organisasi, semuanya diatur. Insya Allah aman. Alhamdulillah. Ngaji udah, mau ngapain lagi udah tua, udah nenek-nenek kalau mau ngaji. Ngaji nek, malu ngantuk ntar apa? Nungguin tua-tuaan. Ya ngaji nungguin tua-tuaan. Nenek deh ngaji ada begitu, nek ngaji nenek, oh malu ntar loh, lagi ngemen. Nenek ngemen aja mbak. Mungkin Kenapa? Karena kita ngaji, kumpul pengajian, gak ada batas waktunya. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi, po. Kalau udah di bedong lagi, habis udah. Siapa yang bedong? Amil. Mujur ngalor juga habis udah. Kumpul kita di pengajian, kapan sih? Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang.
Kalau kita luangkan waktu, berarti kita niat benar. Siapa orang yang niat dari rumah langsung menuju ke majlis taklim, jalannya saja sudah dinilai ibadah, bahkan jalannya dimudahkan menuju ke dalam surga. Ini kita ngaji begini, Masya Allah, mandang wajah guru kita sudah ibadah. Mandang wajah guru, an-nadhar ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Kenapa ibadah? Karena kita mandang wajah guru kita. Guru kita punya guru, dia pandang wajah gurunya. Gurunya lagi mandang wajah ke gurunya. Gurunya lagi mandang ke wajah gurunya lagi. Gurunya lagi, dia mandang ke gurunya. Gurunya, terus dia mandang ke gurunya. Gurunya punya guru, mandang ke gurunya. Gurunya, sampai ke gurunya. Gurunya, dia pandang lagi muka gurunya. Gurunya, sampai punya guru lagi. Gurunya juga punya guru. Gurunya lagi punya guru, memandang wajah gurunya. Gurunya mandang ke wajah gurunya. Gurunya, sampai ke gurunya, sampai ke tabiin, sampai ke tabiin, sampai ke tabiin, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sanad keilmuan, kita kumpul bareng, nggak ada ruginya, cing. Ngaji ilmu bikin mudah, seni bikin hidup jadi indah. Orang ada seninya udah nggak kaku, enak bu. Apa juga kalau pakai seni indah, bener? Luar biasa. Azan pakai seni enak, baca Quran pakai seni enak, seni tilawah, kiroat yang dibaca, kori-kori yang pada baca tadi, Kiai Mukmin Mubarak luar biasa. Masya Allah, jauh dari Garutmu, jauh dari Tasik. Ya, Masya Allah suaranya. Bu, itu pakai seni enak. Kalau ngaji pakai seni tilawah, ada nahawan, lagu bayati, sika, soba, jiharka, enak rasanya. Tuh. Tapi ketika diterapkan dalam sholat, nggak boleh kori bacanya kayak tadi. Biar kori internasional banget, kalau jadi imam sholat nggak boleh, bacanya tetap murattal. Yang mentang-mentang kori internasional sholat jadi imam, boleh takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak, lamaan mam. Kalau sodan seni. Baca sholawat pakai seni hadro. Nih, anak hadro tuh lagi ngerokok. Lihat aja. Jangan macam-macam sama anak hadro. Hadro itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadro baca marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban diiringi mahadro, indah terasa, haru terasa. Rasulullah hadir di tengah-tengah, yang megang bass kuat, dia tabu kencang banget, ciputa ciledug, luar biasa. Kepring duh, ciputat ciltuk. Memang apa serah gua, mulut gua. Mulut badan lebih situ. Bu, indah seni. Mama rebana dia mainnya ketimpring. Assalamualaikum Zambiya, Assalamualaikum Asqal Asqiya. Ke pinggir ke tengah, pinggir ke tengah, nyebur. Itu ada kotek 1, kotek 2, ada bass 1, bass 2 ya. Ke pinggir. Iya. Ke pinggir ke tengah, nyebur. Pinggir ke tengah, nyebur. Nah, itu semuanya pemain nyebur, tinggal vokalisnya doang kalau nyebur. Selamat dia. Ya Allah, indah. Kalau anak-anak Pak Ud tuh dia pakai marawi yang gedang kecilnya banyak. Iya benar. Bring. Bring artinya pergi, brak duduk. Bring dia pergi dia duduk. Bring dia pergi dia duduk. Enggak ada yang main, yang pergi yang duduk. Seni udah indah aja. Azan pakai seni di masjid musola, nggak ada seninya kaku, lurus aja, Allahu Akbar, belum kaget orang. Ya pakai seni kan enak, Allahu Akbar. Suara siapa cablak? Wah, ngabul dah. Jangan pakai salah seni. Betul. Jangan pakai salah lagu. Jangan salah. Kalau ada lagunya pakai dangdut ribet. Kok bisa gitu, Bro? Ayo sholat. Salah itu. Salah penempatan. Salah lagu. Ayo sholat.
Ustaz lah. Atau maaf ini kacamat ya heran. Memang kalau ada dia rusak saya serangan. Jadi acak-acakan jadi saya nolak dia ini. Saya nggak nyangka ketemu orang begini. Saya kira siapa MC-nya betulnya dia. Ya Allah ujung taplak. Jangan begitu, kita kan sama-sama dari wetan. Dari wetan beda gua dari Kulon. Lalu Ustaz dari Bekasi? Ya wetan. Lah iya, Wetan. Ustaz dari Kulon. Loh, gua dari Kulon. Wetan? Gua dari Kulon dulu ke wetan. Bodo amat lah. Ya Allah, lu Mbak doain ya, Jablak nih, Masya Allah luar biasa. Dia nyewa son juga dia enak, duitnya banyak dia alhamdulillah. Ya Kita kan, kayak tisu ya, dicomot mau lagi, dicomot mau lagi. alhamdulillah kalau duit masih Sampai mana tadi itu? Seni, Seni, Tuh, seuyunan, makanya nikmat. ilmu itu bikin mudah, seni bikin hidup indah, agama bikin hidup terarah. Orang kalau ada agamanya terarah. Kenapa? Karena agama itu regulasi, aturan. Orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Maka kita Islam, ada aturannya, yaitu rukun Islam. Maka diajarkan semuanya. Makanya pentingnya ulama, guru, ngaji. Ayo sama-sama kita rame-rame luangin waktu kumpul di pengajian ya Bu. Ya Bu. Kan kalau ngaji ilmu ada, ibadah jadi benar. Percuma ibadah kalau nggak ada ilmunya. Orang sekarang kadang bisa nyalahin doang, padahal nggak tahu ilmunya, nyalahin bisanya. Salah itu loh, saya pernah sholat disalahin. Lagi sholat bang, bener kok, bener dah. Lagi sholat, diomelin sama ada orang di rumah sholat tuh. Saya lagi sholat ceritanya nih, saya baca usoli, diomelin tuh selesai sholat. Bang, abang tadi sholat baca usoli ya? Emang apa pak? Baca usoli hukumnya haram, nggak ada aturannya. Begitulah. Enak aja dibilang haram. Dari mana haramnya? Kan kita kalau mau sholat ngadep kiblat Bu, bener kan? Sebelum sholat kan takbir. Sebelum takbir kan kita baca usoli dulu. Usoli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbil qiblati ada lillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan bergerak sambil ucap di mulut Allah. Mulut ngomong Allah, barengin di hati. Ngomong niat saja usai sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala Akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati, biar tambah khusyuk. Ini mazhab dari Imam Syafi'i. Yang kagak boleh baca usolinya habis takbir. Allahu Akbar, usoli pada maghrib ini yang udah takbir baca usoli. Pak Ustadz bagaimana yang nggak pakai ngucapin usoli? Boleh nggak sah sholatnya? Ya sah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena baca usoli, lafaz usoli itu kita ucapin bukan rukun dalam Islam, rukun dalam sholat. Nih masuk ke dalam masjid, kita mau sholat, waktu udah mau habis, langsung aja takbir, niatin bareng di hati, Allahu Akbar, sah. Bahkan sebelum sholat kita nyanyi sebelum takbir masih boleh. Sebelum takbir nih kita mau sholat, sebelum takbir nyanyi boleh. Sebelum sholat nih takbir nih kita sebelum takbir nih nyanyi dulu. Sampai hatimu begitu tega di depan mataku, kau jual cinta begitu hina, begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu. Sampai hatimu takbir Allah, niatin bareng di hati Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuma masalah di mana? Masalah cuma satu, lu punya otak apa kagak? Itu doang. Masa mau sebanyak nyanyi Panjul? Tadi? Lah, iya, artinya apa? Ada nggak ada. Betul. Kalau mau sholat ya jangan nyanyi. Tapi secara hukum ya sah saja, nggak ada adabnya. Benar Bu? Ya, makanya kita penting kita ngaji begitu. Ilmu tak ada, ibadah jadi benar. Alhamdulillah. Bi'ilmil ulama. Yang kedua, negeri kita bisa maju, negeri kita bisa kuat, ya. Pagedangan bisa maju, bisa kuat dengan apa? Bi'adlil umara, dengan keadilan para pemimpin kita. Bu, ayo. Hari ini kita diundang oleh Bapak Camat, hajat beliau luar biasa.
Di kecamatan kita kumpul, ini menandakan bukti seorang pemimpin yang adil, yang paham, yang tahu ilmu agama. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang tahu, yang adil. Artinya apa? Pemimpin itu kan imam, benar Bu? Imam itu diikutin. Makanya dalam sholat ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh, makmum siapa aja boleh. Pak Ustadz itu kan dia kan tukang mabok, boleh jadi makmum? Lah boleh, tibang makmum. Ketinggalan 1 rakaat Pak Ustadz boleh? Lah boleh. Bacanya nggak fase Pak Ustadz, boleh jadi makmum? Lah boleh. Ketinggalan 1 rakaat pun boleh jadi makmum. Kenapa? Dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Benar? Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya goblok, kacau salah. Maka dalam ilmu fikih syarat jadi imam yang pertama apa? Bacaannya fasih. Mohon maaf yang jadil, yang bindeng minggir dulu, jangan jadi imam. Apalagi yang swing jangan. Mau kemana lo wangun? Nah, bindeng. Mau kemana lo wangun? Gue dengar bapak lo sakit, udah meninggal nih, meninggal. Oh mendingan. Dengaran kita meninggal. Pak Ustadz, mohon maaf ya, di kampung saya ada 2 orang fase bacaannya, bingung saya milihnya jadi imam. Kalau sama-sama fase, syarat fikih yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum. Makmum pengennya kan agak muluk-muluk, pengennya makmum. Apa sih pengennya makmum? Mam, lo kalau jadi imam, bacaan lo jangan panjang-panjang. Kan begitu ya Bu? Kadang-kadang tanpa jadi imam, gue bilang habis bayang maghrib, habis membaca Fatihah, surahnya Al-Baqarah, Waqiah. Makmum di belakang ngikut sih ngikut, cuman hatinya kan ngomong, biasa gue kapok sembahyang melu. Yang lebih alim, yang lebih tahu maunya rakyat, yang lebih tahu maunya makmum. Rakyat kepengennya kagak muluk-muluk, sekolah kita gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang rakyat pengennya. Ada pakai muluk-muluk, nggak 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 pakai muluk-muluk. Biaya upacara nggak pakai miliaran di sini. Alhamdulillah, alhamdulillah, nggak muluk-muluk. Ya, Pak Ustadz, mohon maaf ya, di kampung saya orang ini alimnya sama, fasenya bacanya sama, saya bingung milihnya. Kalau sama-sama fase, sama-sama alim, syarat fikih yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Pak Ustadz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng. Bareng habis ulang tahun dia bareng. Sama umurnya sepantaran ini dia. Oh, kalau umurnya sama juga, syarat yang keempat, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Tinggalnya bareng Pak Ustadz dari masih kecil yang dia jelaskan kalau dua-duaan mulu. Nah, keluarganya kali habis syarat fikih habis. 4 syarat yang kelima, tambahan doang dari saya. Yang bininya lebih dari 1, yang berhak jadi imam. Tuh, biar ada sabaran dikit. Pulang ke sana dikuncin pintu, akhirnya tidur di masjid. Kolong gedung dia tidur. Jadi pemimpin yang adil. Kita kepengen ke depannya, yuk, apalagi menghadapi pilkada. Ayo ibu, bapak, jaga kebersamaan, kekompakan. Kita udah biasa beda, bener? Udah biasa berbeda. Biar perbedaan jangan dianggap musuh, bener? Kita jadi rakyat nih, ya enggak? Biarin beda, asal jangan musuhan, bener? Jaga kebersamaan kita, beda boleh, marahan jangan. Maka simbol demokrasi kita kan sebenarnya masjid. Masjid itu simbol demokrasi. Di masjid itu ada aturan yang gak tertulis. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Itu aturan, gak bisa diganggu gugat. RT masuk masjid, buka sepatu teh. Tentang RT. RW masuk masjid, copot sepatu. Lurah masuk masjid, buka sepatu. Camat masuk masjid, lah buka sepatu. Maaf aja lu, sama bapak, maafin.
Gubernur masuk masjid buka sepatu. No. Presiden masuk masjid buka sepatu. Dijaga kesuciannya masjid. Kalau sudah semua masuk ke masjid, jangan usil bang, orang mau datang dari mana? Lu dari mana? Dari Kulon. Ada Kulon. Lu dari mana? Dari Wetan. Ada Kulon lu. Lu dari mana? Dari Kidul. Nggak ada Kulon. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda, tapi satu tujuan. Islam sudah ngajarin Pancasila lewat masjid. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, rame. Apalagi Indonesia, hampir 700 bahasa yang ada di negeri kita. Masing-masing pakai bahasa, ribet dah sembahyang dah. Yang Sunda takbir, Gusti Allah, nu ageng. Malaikat nyaut nanaon dan sebagainya. Kacau. Teman kita dari Padang kencangan lagi, Allah nan gadang. Malaikat nyaut ranca bana. Kacau. Maka kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Dijaga, diajarin lewat masjid po. Tuh, makanya kita kebersamaan, kekompakan luar biasa. Umat Islam sudah mengamalkan Pancasila. Kapan? Lihat waktu tahlilan. Ada yang meninggal tahlilan 7 hari, ya enggak? Lihat dalam tahlilan aja sudah kita amalkan Pancasila. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang dibaca dalam tahlilan adalah kulhu surah Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Benar? Luar biasa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam tahlilan manusianya adil dan beradab, duduk semuanya sama, bareng di situ. Adil dan beradab. Nyampe assalamualaikum ji, sehat, salaman semua kita. Udah ngamalin. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Semuanya bersatu di situ. Anak-anak, bapak-bapak, yang tua, yang muda jadi satu, yang kaya, yang miskin tuh. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin dalam tahlilan ada yang mimpin. Melalui apa? Musyawarah. Ji, lu tahlil ya, yang menonton baca doa. Luar biasa. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil terjadi dalam tahlilan. Kenapa? Basicnya sama semua. Benar Bu? Iya, namanya adil bukan berarti SMP anak kita dikasih 20.000, yang SD 20.000. Enggak, yang disebut adil sesuai kebutuhannya. SMP kasih 30.000, SD kasih 20.000, kan cakep itu. Makanya dalam tahlilan Ustadz Kiai beda sama jamaah beseknya. Diajari kita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka kita kepengen kebersamaan itu. Kita butuh pemimpin yang berani berkata, apa? Apabila rakyatku lapar, biar aku orang yang pertama yang merasakan lapar. Tapi ketika rakyatku kenyang, biar aku orang yang terakhir yang merasakan kenyang. Kepedulian, kepekaan, artinya apa? Pengabdian. Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin itu adalah pelayan buat masyarakat. Alhamdulillah Bapak Camat, Kepala Desa semua menjadi pelayan yang terbaik buat masyarakat. Pemimpin-pemimpin kita tingkat eksekutif, legislatif yang kemarin kita pilih kemarin waktu kita pemilu ya para itu caleg-caleg yang udah pada jadi, ya enggak? Jangan cuma lagi butuhnya doang kita dibutuhin, bener. Belum jadi mak buatong sosialisasi bu, nih bu, kudungan, nih pamflet, nih stiker, bu, tenang aja pak. Kalau saya jadi pokoknya jalanan rata, rata air, ganjil mulu kita. Kalau saya terpilih di kampung ini akan saya bangun jembatan, semuanya, wah luar biasa. Ada yang ngetuk masyarakat, pak di kampung saya gak ada kali, kampung kita. Kalau gak ada kalinya kita bikin udah kali. Wah ilaha illallah. Salah. Jadi kita kepengen kayak jangan sampai kayak ilmu panjat pinang. Kalau naik panjat pinang bu, kalau naik panjat pinang, yang paling capek yang di bawah. Itu yang di bawah udah jelas-jelas bayarnya melintir sono melintir. Tapi hati orang yang diinjak di bawah ngomong apa dia bilang, biarin gue sih diinjek di bawah nggak apa-apa, yang penting lu naik ke atas.
Tapi kalau udah di atas ingat dong, hadiah kan banyak ya Bu. Bawa turun kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini kadang-kadang udah kita naikin sampai di atas, habis hadiah dia garis semuanya. Habis uang rakyat timbat, dia solar dia minum, bensin dia minum, ya Allah, aspal dia makan. Kabel telepon dimakan juga. Masya Allah. Kenapa kita Indonesia jadi susah miskin? Banyakan koruptor-koruptor yang makan duit rakyat kita. Benar. Negara kaya Indonesia kita, Masya Allah. Negara kaya dan besar. Indonesia kaya dan besar. Besar dan kaya. 17.000 pulau terhampar di Indonesia. 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Nambah 2 lagi kalau banyak. 17.000 pulau. Negara kaya. Laut kita kaya. Pasir laut kita bisa ngurung Singapura. Ikan laut kita paling banyak. Makanya Jepang, Taiwan langganan nyolongin ikan di laut kita bang. Dia kalau nyolong di laut, nyolong ikan kita tuh pakai kapal pabrik. Kapal turun ke laut, disedot itu ikan, masuk ke dalam kapal, keluar udah di kaleng, jadi sarden. Itu namanya kapal pabrik. Nah kita gini masih neger kalah kita. Ikan kita paling banyak bang. Ya Allah, makanya teman saya orang Madura, dia nyolong ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia. Sampean nyolong ikan Malaysia? Enggak pak, saya nggak nyolong ikan Malaysia, saya ngambil ikan Sumenep yang hari kemarin. Tuh, saking banyaknya ikan kita. Ikannya kaya, lautnya kaya. Ya Allah, lihat Bu, atasnya kelapa sawit, bawahnya minyak bumi, ada batu bara, ada nikel, ada uranium, ada batu bara. Luar biasa, Indonesia kaya. Kenapa negara kita kaya? Undang-undang sudah mengamanatkan buat kita apa? Seluruh kekayaan alam negeri ini adalah milik negara, dikelola oleh negara sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Benar? Kenapa dikorupsi? Benar, Pak? Iya, makanya kasihan. Kadang-kadang di kampung masih banyak tertinggal kampung kita. Ada istilah bahasanya raskin. Bu, kalau raskin itu tersinggung saya Bu. Kadang-kadang ganti apa namanya, jangan raskin. Raskin kan singkatan beras orang miskin. Kayaknya kita termarginalkan banget. Ganti namanya Pak, jangan raskin. Orang kaya ngikut makan raskin kan parah. Udah ke pantai loh, orang kaya makan raskin. Dia mah ada beras sendiri dong, namanya raskai. Jangan makan raskin. Masya Allah, kita kepengen ini negeri kita dibangun melalui para pemimpin yang takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya. Alhamdulillah. Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Masya Allah, Kecamatan Pagedangan ini Insya Allah luar biasa. Kampung kita bisa maju. Alhamdulillah. Yang ketiga, negeri kita bisa kuat, bisa maju. Rasulullah bilang apa? Pagedangan bisa maju, bisa kuat dengan apa? Bisa khawatil agniya, dengan kedermawanan orang-orang yang kaya. Investor datang ke kampung kita, ke kecamatan kita, yang harus peduli dengan lingkungan dan masyarakat. Benar Bu? Benar Bu? Jadi orang kaya dikasih kelebihan oleh Allah. Jangan pelit, jangan medit, koret, butut kasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot, udah parah itu orang Bu. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi, saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan, habis palanya dikerepuk semua. Kucing melongo nungguin pala. Lagi ibu-ibu sekarang masak udah kebanyakan pakai presto, tulang hancur di presto. Kucing pada kurus, nggak bisa tulang pelit. Jangan pelit, harta yang kita punya bagian, ada hak anak yatim, ada hak fakir miskin. Jangan pelit, hidup enak berbagi. Disebut kaya karena ada yang miskin. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada miskin, benar Bu? Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba ibu pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya, ayo. Semua kita saling perlu kita tahu lagunya. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar.
berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Lu maksudnya ada lapar. Gua kira kesurupan. Waduh, Masya Allah. Ayo saling berbagi. Kalau ada orang kaya dikasih amanat, duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, besok duitnya habis dimakan sama dokter. Ayo dah, duit banyak pelit, duitnya habis termakan sama dokter. Kena gula, stroke, liver, jantung. Penyakit tuh, ABB, stroke, penyakit berat. Segerombak aja berat, apalagi stroke, berat lagi. Itu mah setrek pasir. Masya Allah, timbang aja kan sama gua. Masya Allah, ayo jangan pelit, jangan begitu. Hidup enak adanya orang lain, berbagi. Hari ini kan kita buktiin kebersamaan itu. Bener Bu? Mana buktinya? Saya ngomong begini di panggung karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak menghadapnya ke panggung karena ada yang didengerin. Kita hidup ini saling perlu. Bukan berarti penceramah, kiai, mubalek lebih hebat dari jamaah. Salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin gak ada. Paling kata RT itu usah udah lama begitu. Hidup kan enak adanya orang lain. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Jangan ini kerjaan yang berat, bangun masjid, bangun musola, bangun pesantren berat, perlu banyak bantuan orang. Kerjaan yang paling enteng ketawa. Kerjaan yang kagak pakai modal ketawa. Itu pun ketawa perlu bantuan orang. Hati-hati kalau udah bisa ketawa sendirian. Bener Bu? Apa sih yang nggak kita butuh orang lain? Semuanya kita butuh kok. 5 jari kalau 5-5-nya kompak bersatu ini, mukul bisa, nampar bisa. Ini 5 pilar yang ada di sini. Jempol simbolnya pejabat. Siapa dia? Pak RT, Pak RW, Kadus, Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, Presiden. Jempol dia mah. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah cakep. Beginian nyungsep. Ini jempol pemerintah. Yang ini tunjuk simbol orang kaya. Kenapa orang kaya simbolnya tunjuk? Karena orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Masjid bangun di sana Bang. Itu kalau orang kaya yang nunjuk rapi tuh masjid. Coba-coba yang miskin melarat nunjuk sembarangan. Habis kita ditakut orang. Ada model lu nunjuk-nunjuk. Ya, orang kaya lagi duduk bareng nih kumpul, kentut orang kaya, kemana sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Alhamdulillah Pak, udah bisa kentut sehat Pak. Orang kaya. Nah, coba yang miskin kentut sembarangan, habis kita dibully. Setan lo, goblang kayak bener lo. Gak punya adab buat lo. Kentut sembarangan aja, pindah sana pikir kali, diusir. Ya Allah, orang kaya simbolnya tunjuk manjur dia. Yang ini jari tengah. Siapa jari tengah? Simbol TNI, Polri, Polisi, ABRI, TNI ada di tengah nih. Kenapa jari tengah? Adanya di tengah, netral. Kesono enggak, kemarin enggak, tengah-tengah nih, netral nih. Nih netral, Polisi, TNI netral di tengah-tengah nih. Netral tengah-tengah nih. Tuh, di tengah-tengah netral ya. Jangan kesono, jangan. Kesono jangan. Tengah-tengah aja, jangan kemana-mana situ ya, tengah-tengah. Netral. Nah, ini jari manis. Siapa dia? Simbol anak muda. Karang Taruna, anak muda nih, jari manis. Tuh, kenapa? Karena masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Benar Bu? Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan, dharma wanita, the power of emak-emak. Kelingking nih, dia kecil tapi antem. Jangan macam-macam. Kecil tapi antem, berat nih. Oh, jangan macam-macam. Laki biar gede kayak apapun, ditelan nama dia. Amerik kelingking. Oh, jangan macam-macam nih. Kecil-kecil juga fleksibel ini, kemana aja masuk. Kok bisa? Enggak, ke hidung masuk, ke kuping masuk. Wah, di kampung gua cek ayam nelor apa kagak. Terus soalnya kan pakai nggak mungkin pakai jempol. Boros lah. Siang bola ayam ledes. Jadi kecil kayak baru kakak. Iya, Ya. masing-masing fungsinya sesuai daripada kapasitasnya. 5-5-nya kompak bersatu kan enak. Pejabatnya, ada orang kayanya, TNI Polri-nya, anak mudanya, kaum perempuannya bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang.
3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk agak sakit kok. 5-5-nya kompak bersatu. Tapi ingat, hati-hati, ada kelemahan dalam 5 jari. Di mana-mana kelingking kalau suit ketemu jempol, yang kalah pasti jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Ibu, kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah huldi? Kelingking. Ayo dong ayang beb, mam dong tayang, mam buah huldinya dirayu-rayu Nabi Adam, bu. Ayo sayang tuapin ya, tayang tuapin. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Ya, kalau kena godaan perempuan teklok kita bang. Nabi Adam aja kegoda, akhirnya dimakan itu buah huldi Nabi Adam, nyangkutlah di tenggorokan Nabi Adam. Maka laki-laki kaum Adam ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah huldi, bang ini buah huldi. Tuh, alhamdulillah. Tapi ibu Hawa makan buah huldi nggak nyangkut di leher. Di mana guru? Nyangkutnya langsung di dada. Alhamdulillah. Bersyukur nyangkut di dada. Oh iya Oh, bersyukur. iya, kalau nyangkut di dengkul ribet lah, cablak. Wah, anaknya nangis minta teten. Mimi tayang mimi ngangkat dengkul ribet. Mimi tayang mimi ribet. Jadi untungnya nyangkutnya di dada. Kalau di dengkul Ribet. ribet. Nyampe di dada juga terbelah 2. Gak apa kalau kagak percaya ntar pulang pegang aja bang. Iya neng, ini apa neng? Buah huldi bang, bukan. Ini paya Arab. Upaya Dan anak. alhamdulillah nyangkut di dada dan terbelah 2. Terbelah 2. Iya kalau 1 doang kayak tumor. Alhamdulillah. Makanya kelingking hati-hati sama kelingking, bener. Iya, kelingking sweet bisa ngalahin jempol, tapi nggak selamanya menang terus. Kelingking sweet ketemu telunjuk baru kalah. Telunjuk orang kaya. Makanya perempuan asal niat duit udah teko. Tadi kan teriak-teriak kelingking. Bukannya matre, bukan lah. Bukan. Mohon maaf, bukan matre. Bukan matre, udah bawaan lahir. Kodrat perempuan lahir ke dunia bawaannya 3 cablak. Yang pertama, cemburuan, yang kedua, emosian, yang ketiga, mata duitan. Cemburunya bisa hilang, ada ustazah yang ngajarin. Amin. Emosinya bisa hilang, ada gurunya ustazah yang ngajarin. Yang gak hilang mata duitan. Maka saya sarankan, Pak, nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. itu namanya bini keradahan. Duit apa ini bang diselipin? Duit sial. Oh sial iyalah. Untuk umpet tuh masih ketahuan sama lu. Namanya duit sial. Alhamdulillah bini saya mah gitu guru. Biar bagi, biar sayang. Bapak-bapak kadang-kadang nyuruh doang nih bini supaya dandan rapi ya bu. Ya bedak dong rapi biar enak lihatnya wangi. Cuman modalin kagak. Iya, beliin bedak bang, Mirabella, Cempaka, bedak Mars, bedak Pambo, Revlon, juga ada semuanya. Ultima, bedak Ultima aja tuh ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, cablak. Nomor 3 nih harganya 75.000, nomor 2 125, nomor 1 tuh 150-an. Ngomong-ngomong sejak kapan ini jualan? Di ITC Cempaka Mas, lantai 9 lu cari ada. Jadi paham amat ya. Masya Allah, hati-hati bang kita. Mana kejadian soalnya bang, saya dikirimin di grup WA tuh, ada bapak-bapak seorang suami lagi tidur, palanya digetik sama bininya pakai marker. Ternyata beritanya apa? Karena kurang ngasih uang belanja sama bini. Makanya bapak-bapak yang sering ngasih uang belanja kurang sama bini tidur pakai helm. Ini saya saranin aja nih bang. Iya. Ngeri. Awal beritanya Begitu, digunting pakai martel gara-gara uang belanjanya kurang. Makanya yang sering ngasih uang belanja kurang tidur pakai helm bisa salah. Iya, paling anak kita nanya, "Mak, itu bapak ngapa sih mak tidur pakai helm?" Dan lagi ngimpi nge-grab. mimpi nge-grab.
Masya Allah, mudah-mudahan 5 kompak bersatu. Alhamdulillah. Kita butuh bisa khawatir agniya, kedermawanan orang-orang yang kaya. Gak bakal kurang harta kita. Anfik ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Infakkan apa yang di kantong kita, bakal datang rizki yang gak disangka-sangka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang keempat, Rasulullah bilang, qiwamu dunia bi arba'ati asya. Dengan apa negeri kita bisa kuat, bisa maju? Melalui momentum HUT RI yang ke-79 ini. Insya Allah yang keempat, golongan orang-orang yang bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang yang fakir. Doa orang-orang fakir langsung menembus aras, didengar oleh Allah. Jeritan batin orang fakir didengar oleh Allah. Doanya tokcer, jangan macam-macam. Santunan anak-anak yatim, berbagi dengan yatim, dengan fakir miskin. Mereka lah doa-doanya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, karena fakir miskin adalah dipelihara oleh negara. Ayo perhatikan dan jaga mereka, sejahterakan mereka. Insya Allah program-program Bapak Camat ke depannya, insya Allah saya dapat bocoran Bapak Haji Daniel ini masih PLT di sini. Insya Allah nanti setelah PJ memberikan mandat, ya begitu dah. Ya. Pokoknya insya Allah ntar didefinitifin. Insya Allah mudah-mudahan jadi camat dan berkah selalu. Ini satu terobosan yang luar biasa. Cerita-cerita dari pengurus panitia tadi, Bapak Camat, Bapak Haji Daniel ini luar biasa memang. Track recordnya, programnya mantap semuanya. Semuanya terus menyentuh ke masyarakat. Insya Allah yakin, mudah-mudahan Bapak Haji Daniel Ramdhani, Masya Allah, ke depannya terus sukses, sehat selalu, panjang umur, dan hasil maksud program-programnya terlaksana dan langsung menyentuh masyarakat, dan insya Allah selalu menjadi pelayan buat masyarakat yang baik. Insya Allah berkah Bapak Kepala Desanya semuanya dan Bapak Lurahnya yang hadir pada malam hari ini, semuanya Pagedangan menjadi adalah contoh daripada camat kecamatan menjadi kecamatan percontohan buat camat-camat yang lain. Insya Allah berkah. Ini malam kita syukuran, nanti ya, karena kegiatan begitu banyak rangkaiannya dari awal dari bulan Agustus ini, dan ini puncaknya malam ini syukuran. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi niat baik, nilai baik dan nilai ibadah buat kita semua, terutama buat Bapak Camat dan seluruh staf yang insya Allah membawa kemaslahatan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jam menunjukkan sudah jam 1 kurang 2 jam. Insya Allah udah rada malam, perut lapar banget ini, belum makan memang Pak Camat dari rumah ya. Kalau ada disiapin ya, kalau kagak bagaimana kayak usahain juga ya, bukan ngingetin, ngasih tahu doang, takut kelupaan ya barangkali lagi. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita kumpul di sini dapat berkah semuanya. Kita baca Fatihah, minta kepada Allah semoga para arwah, para almarhumin wal marhumat, para pejuang-pejuang kita, ulama-ulama kita, pahlawan-pahlawan kita yang berjuang merebut kemerdekaan, yang gugur di medan perang dalam mempertahankan NKRI, senantiasa mereka diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya menjadi taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan pula para pemimpin-pemimpin kita diberikan kekuatan kesabaran oleh Allah dalam melayani mengayomi kita semuanya, sehingga menjadi pemimpin yang senantiasa takut kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya. Doakan anak-anak kita semua yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak jadi anak-anak yang sholihin dan sholihat. Guru-guru kita, ulama kita, kiai-kiai kita, para ustadzah kita semuanya diberikan oleh Allah kekuatan kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau semuanya bermanfaat buat kita semua. Dan kita yang masih hidup diberikan sehat walafiat, panjang umur. Negeri kita Indonesia sudah 79 tahun merdeka, insya Allah kedepannya menjadi negeri yang senantiasa diridhoi oleh Allah, dipelihara oleh Allah, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم واعفنا يا كريم واعفنا يا كريم واعفنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ونجنا يا إلهنا من القوم الظالمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبول. Terima kasih, taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Para ibu bapak hadirin jamaah, jalan pulangnya hati-hati di jalan yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih, mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan dari saya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah Kapolri Kiai Haji Nur Fadila Yusuf atau Ustadz Ile. Terima kasih buat para jamaah warga Kecamatan Pagedangan. Terima kasih buat Bapak Kepala Desa Sekecamatan Pagedangan. Terima kasih buat Bapak Dewan Firman. Terima kasih dan seluruh para staf kecamatan dan kelurahan dan desa atas kerjasama.